Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sahabat jamaah ahli silaturahim sebagai calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kita sekalian sehingga kita dapat senantiasa bersyukur pada Allah, walaupun Allah sendiri menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali orang yang mampu bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Allahumma ja'alni jama'atal qillah. Allahumma ja'alni jama'atal qillah. Sehingga kita akan bahagia dunia dan akhiratnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sebagai ahli silaturahim sekaligus sebagai calon penghuni surga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengkaji ilmu Allah yang tentunya demi menghadapi kehidupan yang sungguh banyak rintangan dan tantangan. Namun ilmu yang kita miliki, keimanan dan ketakwaan kita sangat terbatas. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara ahli silaturahim, calon penghuni surga yang berbahagia. Imam Al-Faid Ibnu Ibrahim menyatakan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Nasahul Ibad, menjelaskan al-arif billah wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu zakiyun. Bahwa orang yang faham, yang kenal, yang arif, tahu tentang diri Allah, bahwa dirinya siapa, bahwa kita ini adalah sebagai manusia yang menciptakan Allah dan untuk apa diciptakan. Seorang yang arif billah, yang kenal pada Allah, dia akan memiliki yaitu sifat wafi. Yang kedua adalah zaki. Dan yang ketiga adalah zaki. Apa sesungguhnya pengertiannya? Wafi artinya tepat janji. Ay bi'ahdillah. Bi'an adda awamir Allah. Bi'an adda awamir Allah. Maksudnya wafi adalah dia tepat janji akan melaksanakan yaitu segala perintah Allah. Mengapa demikian? Kita sehari semalam ini harus yaitu ada suatu janji yang harus ditepati. Yaitu sehari semalam 5 waktu. Orang yang memiliki wafi, yaitu tepat janji.
sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini benar-benar ditepati janjinya. Mengapa demikian? Karena di dalam surah An-Naml ayat 59 nyatakan, Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa Allah khairun amma yusyrikun. Bersyukurlah, yaitu seseorang yang pandai memilih. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Sukses, beruntunglah bagi orang yang pandai memilih. Memilih apa? Allah khairun amma yusyrikun. Apakah memilih Allah atau memilih yang lain? Bagi orang yang pandai memilih, dikatakan adalah Mustafa. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul dikatakan Mustafa? Karena Rasul salah seorang yang pandai memilih. Memilih siapa? Memilih Allah. Dinyatakan ayat tadi, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Sukses, beruntung bagi orang, yaitu orang yang hamba Allah yang pandai memilih, yaitu memilih Allah dari segalanya. Jamaah rahimakumullah. Apakah seseorang sukses atau tidak dalam hidup ini? Cirinya adalah, mampukah seorang hamba itu memilihnya? Apabila di saat datangnya dalam kesibukan sehari-hari yang begitu hampir-hampir setiap manusia mengatakan aku sibuk, aku sibuk. Seorang pedagang sibuk dengan dagangannya. Seorang petani sibuk dengan pertaniannya. Seorang guru sibuk dengan mengajarnya. Seorang pengusaha sibuk dengan bisnisnya. Seorang pejabat sibuk dengan urusannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam atau dalam keadaan sibuk itu, begitu sedang dalam keadaan sibuk, datanglah panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pilih antara dua. Milih Allah atau milih yang lain. Dikatakan sukses apabila memilih Allah. Begitu datang panggilan Allah di saat azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah berada di masjid. Sukses namanya. Begitu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah berada, sudah siap-siap menuju ke masjid. Sukses namanya. Sebaliknya, bagi orang yang saat ada panggilan Allah, jam 12 di saat zuhur, dia masih di perjalanan. Bahkan dia baru datang jam 2, bahkan setengah 3 umpamanya. Dia tidak sukses namanya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surat An-Naml ayat berikutnya, yaitu ayat 60, ayat 61, 62, 63, 64. Ada satu ayat diulang-ulang sampai 5 kali. Apa bunyi ayatnya? Ailahu ma'allah, ailahu ma'allah, ailahu ma'allah, ailahu ma'allah, ailahu ma'allah. Sampai 5 kali. Apa maksudnya? Di saat kita begitu paniknya dan menghadapi kehidupan, begitu datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ailahu ma'allah. Pilih antara dua. Apakah ada Tuhan selain Allah? Segitunya repotnya sampai Allah dinomor 2-kan. Ailahu ma'allah. Apa ada Tuhan selain Allah yang lebih hebat lagi? Sampai 5 kali. Berarti sehari semalam 5 waktu
5 kali ailahum Allah. Ailahum Allah. Apabila kita mampu memilihnya, milih Allah, berarti dia sukses. Jamaah rahimakumullah. Tahukah satu-satunya perintah Allah yang tidak melalui malaikat Jibril sekalipun, tetapi langsung Rasulullah dipanggil menghadap dalam saat yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa demikian? Begitu pentingnya perintah salat 5 waktu. Walaupun kita kadang-kadang tidak menganggap penting, padahal itu luar biasa. Bahkan ditentukan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama pada hari kiamat yang ditanya terlebih dahulu adalah salat. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Apa itu as-shalah? Bagi orang yang arif billah, bagi orang yang tahu tentang diri Allah, ma'rifah, maka dia wafi, tepat janji. Itulah ciri-ciri orang yang arif billah. Yang kedua, ciri-ciri arif billah yaitu wa qalbuhu zakiyun, hatinya cerdas, bukan pikiran yang cerdas. Wa qalbuhu zakiyun ay sari'un, cepat, tidak salah paham apalagi gagal paham. Sebagai contoh, seorang anak masih kecil, di saat musim hujan, dia hujan-hujanan. Bahkan main bola dengan teman-temannya. Dengan kondisi yang kotor. Dengan tanah, lihat tanah. Begitu badannya, kotornya. Main bola begitu asiknya dengan teman-temannya. Belepotan, istilah orang kita. Saat senang-senangnya dalam keadaan kotor itu, ketemulah orang tuanya. Maka orang tua yang sayang melihat anaknya semacam itu, dipaksanya, diambilnya, ditariknya. Tetapi apa komentar anak? Dia nangis mengatakan, ibu nakal, ibu galak, ibu jahat. Padahal seorang ibu kasih sayangnya luar biasa pada anak. Tetapi karena gak nyambung, tidak cerdas, tidak paham maksud ibunya. Ibu itu sayang kepada anak sehingga dicucinya, dibersihkannya, dimandikannya. Tetapi namanya anak ogah mandi, gak mau mandi. Padahal orang tuanya sayang banget. Kenapa gak mau? Karena tidak nyambung, tidak cerdas. Hatinya tidak zaki. Maka bagi orang yang zaki, yang paham. Kenapa anak tadi nangis? Karena tidak nyambung. Salah paham, bahkan gagal paham. Disangkanya orang tuanya galak. Orang tuanya gak sayang. Padahal sayang, tapi dengan caranya. Sampai dia bersih, udah bersih. Dia masih mengatakan gak mau mandi, gak mau mandi. Padahal supaya bersih. Jamaah rahimakumullah. Begitupun kita. Kita sebagai manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, punya dosa. Kotor ternyata. Maka supaya tidak kotor, supaya bersih kita. Maka dipilih oleh Allah, dikasih sakit. Apa tujuan? Supaya bersih dosa-dosa kita dengan sakit. Tetapi karena masih kecil, bukan kecil orangnya, kecil ilmunya, kecil keimanan dan ketakwaannya. Orangnya dewasa. Sehingga tidak nyambung, tidak zaki, tidak cerdas. Faham gagal, yaitu faham. Salah faham, bahkan gagal faham. Kenapa? Masih kecil.
Padahal Allah Subhanahu wa taala, innallaha laisa bidzallamin lil 'abid, bahwa Allah tidak akan menganiaya pada hambanya. Dia dikasih sakit sehingga dia dosa-dosanya habis. Sudah habis masih sakit juga. Berarti dia angkat derajatnya menjadi orang yang mulia. Harusnya seorang yang zaki, yang cerdas, dia akan mengatakan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bersyukur pada Allah, dosa-dosaku habis. Sehingga pada satu saat begitu sembuh, ya Allah, kenapa aku sembuh? Apakah sudah habis dosa-dosaku? Padahal aku masih banyak dosa ya Allah, kenapa aku sembuh ya Allah? Jamaah rahimakumullah, zaki. Ada satu kisah. Ada seorang anak muda sakit selama 7 tahun lamanya. Bayangkan 7 tahun. Mungkin ke 7 tahun kelamaan, 7 bulan lah. Ini anak muda, maaf, yaitu 7 bulan. Sakit selama 7 bulan. Dia belum keluarga. Dia hidup bersama ibunya. Tapi anehnya anak muda ini selama sakit belum pernah mengatakan aduh. Mengeluh pun sedikit pun belum pernah. Tapi selalu tersenyum selama sakitnya. Belum terdengar kata-kata mengeluhnya. Apalagi mengatakan aduh ataupun menangis, belum pernah. Sampai-sampai orang tuanya, ibunya, heran ini anak. Gak pernah mengeluh, gak pernah aduh, gak pernah sakit. Mengatakan begitu. Tapi anehnya, begitu sudah 7 bulan, di pagi hari dia menangis senangis-nangisnya. Apa nangis-nangisnya itu? Sedih. Begitu ditanya, hai anakku, kenapa kamu menangis? Pasti dia sakit. Enggak. Mungkin nih sakit parah. Enggak, ibu, enggak sakit. Kenapa nangis? Dia semakin ditegur, semakin keras menangisnya. Setelah sadar, setelah lama, ibunya, dia penasaran ingin tahu, kenapa kemarin kau nangis? Apa jawabannya? Ibu, aku menangis bukan karena sakit. Bukan aku karena merintih, bukan karena aku pedih. Aku tangisi, yang aku tangis adalah satu. Khawatir selama aku sakit tidak ikhlas. Maka apa artinya aku sakit nggak dapat pahala apa-apa kalau tidak ikhlas. Itu yang ku tangisi. Setelah dibilangin itu, ibunya menangis di pangkuan anak. Anakku, mulia sekali kau. Kau paham tentang siapa diri Allah. Ternyata kau tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah yang disebut zaki. Walhasil orang yang memiliki zaki adalah orang yang selalu bahagia. Dia punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit pun alhamdulillah. Badan sehat alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Apapun yang terjadi alhamdulillah. Falakal hamdu ala ma qadait. Zaki. Yang ketiga, ciri-ciri al-arif billah yaitu zaki. Amaluhu zaki. Zakiyun. Amalnya bertambah. Salihun zaidun fi kulli waktin. Amal ibadahnya bertambah setiap saat. Jamaah rahimakumullah. Orang yang semacam ini, dia selalu mengatakan fa'idha farauta fansab. Habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Dia selalu haus tentang amal ibadah. Inilah yang disebut dengan seorang yang arif billah. Amalnya, amaluhu zakiyun. Intidharul khair ba'dal khair. Amal ibadah apalagi yang belum aku lakukan? Apalagi yang belum aku lakukan? Intidharus salah ba'da salah.
Salat apa lagi belum aku lakukan? Salat apa lagi yang belum aku lakukan? Intidharu sabar ba'da sabar. Kesabaran apa lagi yang belum aku alami? Seolah-olah menantangnya. Jamaah rahimakumullah. Inilah orang yang arif billah. Amaluhu zakiyun. Salihun zaidun fi kulli waktin. Rugi rasanya kalau amal ibadahnya sama dengan kemarin. Bahkan menganggapnya apabila di waktu malam hari dia tidak beribadah, tidak qiyamul lail, sahirul layal, seolah-olah kehilangan harta benda, bahkan kehilangan anak istrinya. Apabila seseorang di malam hari tidak melakukan ibadah qiyamul lail, tidak melakukan tahajud, seolah-olah dia kehilangan harta benda dan anak istrinya. Tentunya bagi orang yang normal, yang sehat akalnya, dia akan sedih, dia akan menangis. Tetapi banyak orang yang semalam itu tidak melakukan ibadah, tidak qiyamul lail, tidak melakukan tahajud, dia tenang-tenang aja, tidak merasa sedih. Padahal bagi orang yang berakal harusnya merasa sedih. Mungkin, atau pertanyaan, mungkinkah ada orang yang kehilangan harta benda dan anak istrinya dia tidak sedih, bahkan tersenyum-senyum aja? Kalau pertanyaannya mungkinkah? Ya mungkin saja. Bagi siapa itu? Mungkin yang tidak ada akalnya, alias orang gila. Adakah seperti itu? Padahal dia tidak melakukan qiyamul lail semalam, tidak tahajud, tidak ibadah malam itu. Malah dia senang-senang, tenang-tenang aja. Berarti orang semacam ini alias disebut dengan jamaah rahimakumullah. Maka orang yang arif billah, salihun zaidun fi kulli waktin, amalnya bertambah dan bertambah terus. Jamaah rahimakumullah, maka al-arif billah wafiyun zakiyun zakiyun. Wafi, tepat janji. Zaki, cerdas. Bahagia, tidak pernah putus asa, tidak pernah susah, tersenyum terus. Karena yang dilihat adalah Allah. Zaki, selalu ibadahnya bertambah dan bertambah terus. Jamaah rahimakumullah, orang yang semacam ini tergolong dengan orang-orang yang salih, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang selalu bahagia, ridho, yang dikatakan dalam Al-Quran radiyatan mardiyah, radiyatan mardiyah. Orang yang semacam ini nanti di akhir hayatnya mendapat seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah rahimakumullah, la yahzunuhul fazalul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Orang yang semacam ini, yang ibadah semacam ini, memiliki wafi, zaki, pada saat meninggal dunia dia akan tersenyum. Kenapa demikian? Orang semacam ini, dia tersenyum pada saat meninggal dunia, bagaikan seorang kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada saat meninggal dunia. Di saat dia di dalam kubur, naumatal arush, suruh tidur bagaikan tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Dan terakhir dia dalam masuk surga. Di saat masuk surga, dia masih ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tantangannya? Hai hambaku, minta apa lagi?
Kata seorang hamba, minta apa lagi? Aku sudah bahagia. Mau minta ridha Allah. Jelas kalau tidak mendapat ridha Allah kagak bakalan tidak akan masuk surga. Tentunya kau sudah ridho. Silahkan minta lagi, silahkan minta lagi. Minta apa lagi ya Allah? Tidak terasa begitu. Langsung saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelma di hadapannya begitu. Subhanallah. Karena apa artinya? Masuk surga tidak berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kita berada di rumah yang indah, yang megah, tapi tidak ada istrinya. Tidak ada sang kekasih. Apalah artinya masuk surga tidak berjumpa dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Mari kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita benar-benar makrifat, arif kepada Allah. Sehingga kita wafi, zaki, dan zaki. Tepat janji 5 waktu. Dan kita tidak pernah susah. Selalu kita tersenyum di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zaki bertambah dan bertambah terus. Intidharul khair ba'dal khair. Intidharul salah ba'dal salah. Intidharul sabar ba'dal sabar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.